Para pejuang Hamas dilaporkan terjebak di sebuah terowongan di sekitar Rafah pada 3 November. Mereka disebut belum mendapatkan akses aman dari militer Israel. Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Eyal Zamir, mengeluarkan ancaman keras terkait situasi tersebut, serta Zamir mengultimatum akan membunuh sekira 200 pejuang Hamas yang terjebak jika kelompok itu tidak menyerahkan jenazah seorang tentara Israel. Zamir disebut menegaskan bahwa para pejuang tidak akan dibiarkan keluar dalam keadaan hidup apabila Hamas gagal menyerahkan jenazah Hadar Goldin. Goldin merupakan prajurit Israel yang ditangkap Hamas di Rafah lebih dari 1 dekade lalu. Selain itu, terowongan tempat para pejuang Hamas disebut terjebak berada di Rafah. Lokasinya berada di kawasan yang dikenal sebagai Garis Kuning. Kawasan itu merupakan target operasi pasukan Israel dalam fase pertama gencatan senjata Gaza yang ditengahi Presiden AS Donald Trump pada awal Oktober. Namun, batas garis tersebut tidak memiliki penanda yang jelas. Warga Palestina pun berada dalam risiko tertembak oleh militer Israel akibat ketidakjelasan area tersebut. Israel dan Hamas dilaporkan terlibat dalam sebuah negosiasi rahasia. Negosiasi itu disebut berkaitan dengan pemberian jalan aman bagi anggota Hamas yang terjebak di sebuah terowongan. Laporan KBRI melaporkan pada Kamis 6 November 2025 bahwa Israel tengah berkomunikasi melalui sejumlah mediator. Tujuannya untuk memungkinkan puluhan anggota Hamas keluar dari terowongan di Rafah jalur Gaza bagian selatan. Sebagai imbalan, Hamas diminta menyerahkan jenazah tentara Israel Hadar Goldin yang tewas dan dibawa. Israel disebut tidak akan mundur sebelum jenazah Goldin diserahkan. Israel juga menegaskan bahwa para anggota Hamas yang keluar harus dalam kondisi tidak bersenjata. Bahkan, Hamas sebenarnya disebut mampu menyerahkan jenazah Goldin kapan saja. Seorang Menteri Israel, Amichai Chikli, menyerukan agar warga Yahudi di New York mempertimbangkan untuk pindah ke Israel. Seruan itu muncul setelah Zohran Mamdani, seorang politisi sosialis demokrat, terpilih sebagai wali kota New York. Ia juga menuduh Mamdani sebagai sosok yang berpihak pada Hamas. Chikli menilai pandangan politik Mamdani sejalan dengan kelompok ekstremis dan mengaitkannya dengan peristiwa serangan 11 September. Ia kemudian meminta warga Yahudi di New York untuk mempertimbangkan Israel sebagai rumah baru. Mamdani yang sebelumnya merupakan anggota Dewan dari Queens memenangkan Pilwakot New York pada Selasa lalu. Kemenangannya menjadikannya wali kota muslim pertama di kota tersebut. Selain Chikli, beberapa pejabat Israel lainnya turut menyuarakan kekecewaan. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menggambarkan kemenangan Mamdani sebagai kekalahan akal sehat dan kemenangan sentimen antisemitisme. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.